kesulitan mendapatkan air minum. Ini untuk filter air bertenaga surya ini cocoknya di daerah mana ini penggunanya? Apakah di daerah pesisir, daerah pegunungan, atau di daerah dataran rendah, atau semuanya bisa? Halo Sobat Florospedia, jumpa lagi bersama saya Kakak Abed. Tentu saja masih di segmen yang sama, Ngopi Florospedia, ngobrol pintar ala Florospedia. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha yang pengusaha di Kota Maumere yang terdengar kabar bahwa mulai mengembangkan filter air bertenaga surya. Nah, sekarang sudah hadir di studio Bang Edward Atuna, seorang pengusaha berdarah Tionghoa, seorang putra Sika yang berdarah Tionghoa. Selamat datang Bang Edward di studio podcast. Selamat datang. Terima kasih Siap. banyak Bang Edward, apa kesempatannya. kabar hari ini? Baik. Siap. Bang Edward, kita mulai dengan kita langsung saja nih Bang Edward ya. Mungkin bisa diperkenalkan sedikit profilnya Bang Edward ke teman-teman Florospedia nih. Oke. Eh, Perkenalkan, saya Edward. Saya lahir di Maumere, tamat SMK Negeri 1, jurusan listrik, instalasi listrik, kuliah Stikom Surabaya di bidang sistem informatika, dan 2010 kembali ke Kota Maumere untuk membuka usaha di daerah. Tentunya sudah berkeluarga pastinya Bang Edward. Iya. Siap. Oke Bang Edward, awalnya beberapa minggu terakhir ini kami membaca di beberapa media online baik online maupun cetak bahwa sudah mulai ada mengembangkan filter air bertenaga surya. Ini awalnya terpikiran sampai dengan mengembangkan alat itu seperti apa ini? Oh, eh, ada ide muncul karena saya kan sering bekerja di daerah Pedalaman, pedalaman, ya ya. kepulauan yang memang daerah yang sumber listriknya tidak ada atau belum terjangkau. Jadi di daerah tersebut juga kadang sering mengalami krisis air, Krisis air bersih ya, ya. kesulitan mendapatkan air minum. Jadi karena saya punya basic di bidang listrik tenaga surya, jadi saya balik ke kota, dan kebetulan ada siswa magang dari SMK Negeri 1. Jadi kita mengembangkan sebuah prototipe sistem penyaringan air bertenaga surya. Jadi tujuannya agar alat tersebut bisa dibawa kemana-mana tanpa tergantung dengan sumber listrik. Berarti dia istilahnya portabel gitu. Portable, benar. Jadi bisa dibawa untuk camping atau ada kejadian-kejadian ya, bencana, bencana alam iya, misalkan benar. seperti itu. Jadi tujuannya sebenarnya untuk membantu Mengatasi krisis air krisis air, bersih, benar, benar. krisis air bersih. Itu pada tahun berapa itu awal mulai mengembangkan itu? Kalau mulai mengembangkan sistem penyaringan air ini itu baru-baru saja. Nah, Kebetulan siswa, jadi ada siswa yang praktek, jadi diminta untuk membuat produk jadi. Jadi karena saya pikir pengalaman di lapangan, bagusnya apa supaya siswa-siswa ini bisa membuat produk yang benar-benar bermanfaat, bukan hanya buat suatu produk terus selesai ya sudah habis. Jadi idenya ya buat sistem penyaringan filter ya, air bertenaga surya ini. benar. Ini untuk filter air bertenaga surya ini cocoknya di daerah mana ini penggunanya? Apakah di daerah pesisir, daerah pegunungan, atau di daerah dataran rendah, atau semuanya bisa? Di semua daerah. Semua daerah bisa. rata-rata bisa. Alat ini kan untuk bertenaga
membantu atas krisis air bersih untuk masyarakat yang berdomisili di daerah pesisir. Berarti intinya bukan hanya daerah pesisir sebenarnya, daerah pegunungan juga bisa, daerah dataran rendah juga bisa karena dia portable. Nah, kalau untuk tahapan proses sampai dari proses dari awal sampai dia bisa diminum itu seperti apa itu dia? Kalau untuk prosesnya, jadi untuk sebenarnya sistem filter ini sudah umum di pasaran. Jadi kita mengcustom sesuai kebutuhan. Jadi di situ ada membran filter. Jadi untuk menyaring kotoran-kotoran besar. Jadi lumut atau seperti pasir tanah ya. Terus ada namanya CTO filter, membran filter. Itu untuk menghilangkan kandungan-kandungan berbau yang air berbau. Ada yang GTC filter, jadi sebenarnya filter itu kita sesuaikan, jadi kayak GTC atau dan yang lainnya itu untuk menghilangkan bau, merubah air menjadi rasanya seperti air alam ya. Dan juga terakhirnya tuh ada namanya sistem RO, reverse osmosis. Itu yang vital, itu yang untuk menyaring kuman, menyaring kuman-kuman dan virus dalam air tuh dia bisa. Itu yang kemudian langsung dihasilkan untuk langsung bisa diminum. Iya benar. Sejauh ini sudah pernah ada yang mencoba untuk langsung minum dari? Sudah. Itu kira-kira ada tidak dia punya efek samping atau seperti apalah, berbau atau apalah gitu? Sejauh ini kebetulan saya juga di tempat tinggal menggunakan juga. Iya. Jadi sudah berapa tahun, jadi memang sudah terbukti, sudah tidak diragukan lagi sebenarnya. Oke, kalau untuk abang, kalau untuk harga jualnya ini seperti apa ini? Untuk harga jualnya sih sementara kita kan masih prototype. Iya. Jadi kita belum pikirkan tentang harga karena kita tujuan untuk membuat suatu produk yang berfungsi dulu. Harga urusan belakang kita bisa menghitung. Iya. Tapi kalau untuk kasaran aja dengan sistem tenaga surya paling kurang lebih menghabiskan budget 10 juta. Ini saya masih penasaran ya Pak. Misalkan dalam satu genangan air ini dia bisa menghasilkan berapa liter air yang siap untuk diminum. Misalkan genangannya besar sekitar berapalah begitu, agak banyak lah, ini dia bisa menghasilkan setelah difilter kemudian diproses semua itu dia bisa menghasilkan berapa liter air? Biasanya dari jumlah air itu biasa sepertiganya karena ada kandungan yang misalnya air di filter, ada sebagian dibuang keluar yang tidak bisa masuk ke dalam RO, yang sisanya itu yang bisa dikonsumsi. Sekarang kan masih dalam prototype nih, kedepannya pasti tentunya pasti diproduksi dalam jumlah banyak kemudian dipasarkan ke pasaran, karena ini filter air bertenaga surya ini memang cocok sekali untuk daerah Kabupaten Sika yang beberapa daerah sering mengalami krisis air bersih. Ini kira-kira sasarannya kemana nih, pemerintah desa kah atau ke rumah tangga atau ke kelompok-kelompok usaha? Rencananya ke depan target saya pertama melatih dulu SDM lokal untuk merakit. Karena kalau tanpa SDM lokal pun mustahil. Iya, betul. Jadi kebetulan usaha kami CV Emmanuel itu bekerja sama dengan SMK Negeri 1. Jadi kita sebagai dunia usaha. Jadi kan SMK sekarang menerapkan sistem TIFA, Teaching Factory by Factory. Jadi teknologi itu kita share dengan guru-guru untuk diajarkan ke siswa. Nanti kedepannya siswa diharapkan untuk bisa merakit, mengembangkan sistem itu untuk dibuat produk jadi. Dan produk jadi itu nanti kita sebagai Dudi juga bantu untuk pasarkan.
Berarti sejauh ini baru SMK 1 yang SMK Negeri 1 Maumere yang bersama Abang belajar bagaimana merakit filter air ini. Ini kira-kira apa saja yang mereka pelajari di sana? Kebetulan di perusahaan kami ada banyak bidang, bidang IT, tenaga surya, network jaringan. Jadi untuk yang sekarang ini fokusnya tenaga surya, sehingga siswa-siswa yang praktek itu kita bekali dengan pengetahuan dasar untuk merangkai tenaga surya, merakit, sehingga jadi kalau ada pekerjaan nanti kalau tamat, setidaknya mereka adik-adik siswa ini sudah bisa menghasilkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, benar. Selain mengembangkan usaha filter air bertenaga surya, Abang punya CV juga kan tadi katanya. Abang punya CV. Ini kira-kira usaha lain apa? Usaha lain saya mulai dari 2012. Jadi usaha di bidang pemasangan internet berbasis satelit, karena kebetulan perusahaan kami menjadi dipercayakan oleh PSN, Pacific Satellite Nusantara, sebagai reseller resmi area NTT, sehingga untuk pemasangan akses internet di daerah-daerah yang tidak ada signal sama sekali itu bisa. Dan juga tenaga surya, karena kedua ini tidak bisa dipisahkan, karena kadang kita mau memasang akses internet tapi daerahnya tidak ada listrik, sehingga kita gabungkan dengan tenaga surya untuk menghidupkan peralatan 24 jam. Jadi pengembangan filter air bertenaga surya ini connect dengan usaha yang di jaringan internet tadi. Iya, betul. Ya. Terus kemudian Abang, sejauh ini setelah mengembangkan filter air bertenaga surya ini, Abang melihat ada celah tidak dukungan dari pemerintah? Untuk saat ini masih belum ada, tapi mudah-mudahan kedepannya. Ini apakah Abang berencana untuk, karena secara geografi kita semua pasti tahu lah ya, secara di NTT ini kan masih banyak daerah yang mengalami krisis air bersih, apalagi di saat musim kemarau. Masih banyak daerah, jangankan di Kabupaten Sika, masih banyak daerah di kabupaten di NTT yang mengalami krisis air bersih. Ini mungkin ke depan mungkin ada tidak pikiran-pikiran untuk mungkin PDKT dengan pemerintah daerahnya, ini loh Pak, saya punya ini. Kira-kira ada tidak seperti itu? Ataukah Abang mungkin ya sudah saya coba dulu lah satu? Kedepannya mungkin kita mengenalkan diri mungkin ke pemerintah daerah. Ini kita ada produk lokal dikerjakan oleh anak-anak putra daerah. Mudah-mudahan pemerintah daerah bisa menangkap peluang, dan kita juga membuka lapangan pekerjaan juga buat adik-adik ya. Sejauh ini kan baru SMK Negeri 1. Mungkin Abang punya rencana lain untuk memanggil atau menggandeng lagi sekolah-sekolah kejuruan lain yang mungkin untuk mengembangkan ini lebih banyak lagi. Artinya untuk menghasilkan anak-anak Sika yang bisa menghasilkan produk seperti ini. Untuk kami membuka peluang sebesar-besarnya untuk adik-adik yang mau belajar. Yang penting ada kemauan, dan sekolahnya juga mensupport mereka. Jadi kita tidak bermasalah kalau ada sekolah-sekolah lain yang ingin belajar juga. Selain pengusaha, Abang ini juga seorang yang rajin atau aktif di organisasi. Ini organisasi apa saja yang diikuti? Kebetulan saya hanya ikut satu organisasi saja, yaitu Kadin. Jadi saya anggota di bidang untuk bidang organisasi. Ya, untuk organisasi masyarakat.
berarti melalui Kadin juga mungkin ke depannya setelah memproduksi ini kan masih dalam prototipe. Nah, ke depan mungkin diproduksi lebih banyak lagi, mungkin melalui Kadin juga bisa mensosialisasikan, mempromosikan filter air tenaga surya ini. Nah, sahabat Flores Media, ternyata luar biasa sekali. Bang Edward Atuna ini ternyata lebih tepatnya mengembangkan satu alat yang sangat membantu sekali sesuai dengan kondisi kita khususnya di Kabupaten Sika dan NTT pada umumnya. Tentunya kita sangat paham, sangat mengenal daerah kita. Setiap musim kemarau tentunya kita sangat kekurangan mengalami krisis air bersih, dan kami merekomendasikan filter air bertenaga surya ini menjadi solusi untuk mengatasi krisis air bersih di wilayah kita. Nah, untuk sahabat Florospedia yang masih penasaran, ingin bertanya-tanya lebih lanjut kepada Bang Edward, bisa chat di kolom komentar di kanal YouTube ini, dan bisa berbagi informasi atau bertanya-tanya soal harga atau ingin memesan filter air bertenaga surya di CV Emmanuel ya Abang ya. Ya, oke. Demikian bincang-bincang saya bersama Abang Edward Atuna, seorang pengusaha yang sekarang ini mulai mengembangkan filter air bertenaga surya. Kita jumpa lagi di sesi-sesi berikutnya, tentunya dengan akan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif dan tokoh-tokoh lainnya. Saya Kak Abed bersama Bang Edward Atuna pamit undur diri.